Anies Baswedan bertemu dengan Gibran di Solo. Nah, kita kan tahu nih bahwa Pak Anies ini kan gubernur yang membelot dengan presiden ya. Bahkan ketika beliau ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi kok malah ketemu anaknya? Ayo, apa jangan-jangan Pak Anies ini sudah mulai kehilangan suara? Karena dari kabar yang terbaru, Nasdem kayaknya nggak serius untuk meminang Anies di 2024. Kita bahas bareng yuk di Opo Iki, opini politik terkini. Stay tune. Guys, jadi gini, kemarin bertepatan kok dengan G20. Mungkin sebelum acara G20 atau setelah itu, ternyata Gubernur Anies Baswedan atau mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Mas Gibran, yaitu Wali Kota Solo. Ya, kita pasti tahu lah, Mas Gibran itu kan putra sulung Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta atau Wali Kota Solo. Nah, kenapa sih apa hal ini terlalu complicated? Sebenarnya enggak. Cuman Bapak Anies ini kan diidentikan bahwa beliau ini sangat membelot dengan Presiden Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI ya, Bapak Anies ini. Terus kemudian apa yang diwacanakan Presiden Jokowi untuk Jakarta tidak dikerjakan oleh Anies. Tapi kok malah ketemu anaknya? Apa jangan-jangan berusaha untuk membujuk Mas Gibran supaya duet dengan Anies? Ya nggak mungkin lah, tidak semudah itu Ferguson. Mas Gibran itu pola pikirnya juga tidak jauh dari Bapak Jokowi. Karena beliau sendiri juga semata-mata ingin kerja gitu loh. Bukan hanya pencitraan. Nah, jika kita lihat, Mas Gibran ini kan sudah cukup lumayan ya di kota Solo ini. Karena di Solo ini sudah ditata seperti halnya jalanan Ngarsopuro, kemudian revitalisasi di Stadion Manahan, kemudian mengadakan ASEAN Para Games jika tidak salah kala itu. Itu salah satu prestasi yang hebat loh, padahal Solo itu lebih kecil daripada Jakarta. Karena Jakarta waktu itu kan masih dipimpin oleh Bapak Anies ya. Nah, harusnya Bapak Anies juga malu dong ketika pendukungnya lagi nih, pendukungnya Bapak Anies mengkaitkan lah bahwa wah sepertinya Mas Gibran akan duet dengan Bapak Anies. Ya enggak lah. Mas Gibran pun juga tahu bagaimana Bapak Anies, bagaimana dulu Bapak Anies direshuffle oleh Presiden Jokowi. Permasalahan apa ketika di DKI, Mas Gibran pun juga pasti tahu. Dan Mas Gibran pun juga bukan politik yang praktis. Hanya sesaat, terus habis itu sudah. Nggak mungkin seperti itu. Sebenarnya apa sih tujuan Pak Anies ke Solo? Nih, yang pertama, Nasdem atau Bapak Surya Paloh. Kemarin kabar terbarunya sempat mengatakan bahwa di 2024, Nasdem belum tentu atau belum menentukan apakah Anies jadi maju sebagai Capres di 2024. Kemudian yang kedua, elektabilitas antara Bapak Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan. Ini cukup selisih jauh. Karena di bawah Pak Ganjar Pranowo itu ada Bapak Prabowo. Nah, bisa aja nih Anies melawan Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar. Contohnya aja lah, di beberapa segmen di televisi aja Pak Ganjar ini menguasai lapangan. Itu hanya setingkat di televisi loh ketika ada Anies loh. Nah, apalagi di debat Pilpres nanti 2024. Bagaimana nasibnya, bro, ya kan? Apalagi Pak Ganjar itu kan udah 2 periode ya, dibanding dengan Anies yang 1 periode, dan itu pun ada beberapa case di DKI Jakarta. Cara intinya Pak Anies, jika Pak Anies bertemu dengan Gibran, cobalah Pak
bikin pendukung Bapak ini yang cerdas. Ketika berdukung Gibran, jangan hanya cuman pencitraan foto bareng, kemudian makan bareng. Yang dipelajari dari Mas Gibran adalah birokrasi dalam menata kota. Masa kota Solo aja bisa ditata kok, masa Jakarta yang lebih gede dari Solo Bapak nggak bisa? Harusnya kan Bapak yang di taraf Jakarta kan harusnya bisa dong. Ya nggak, ya. Contoh kecil aja lah, aspal, kemudian penataan rumah kumuh. Itu kan sebenarnya bisa diganti dengan flat atau rusun, seperti era Pak Ahok. Kan lebih rapi kan? Kalau Bapak Anies mencontoh Gibran, menata kota tuh bagaimana sih? Nah, itu contoh, Pak. Jangan cuma foto bareng, sarapan bareng. Bahkan Mas Gibran pun, setelah bertemu Bapak Anies, Mas Gibran update tuh di Twitter jika tidak salah. Beliau mengatakan bahwa lebih enak makan soto yang sederhana. Saya suka seperti ini. Dan di foto itu terpampang bahwa makan soto bareng itu antara Mas Gibran dengan Pak Ganjar. Jadi untuk Pak Anies dan pendukung Anies, sampai sini tahu kan bahasanya Mas Gibran? Mas Gibran tuh mirip Pak Jokowi. Body language-nya tuh kelihatan. Apalagi pas Surya Paloh mengumumkan Bapak Anies ini sebagai capres. Kan Pak Jokowi langsung tidak ingin berpelukan kan dengan Pak Surya Paloh kan. Nah, Mas Gibran juga sama. Ketika bertemu Bapak Anies di Novotel, jika tidak salah ya, Novotel Solo. Selang beberapa jam Mas Gibran update tuh. Dan menuliskan bahwa Mas Gibran tuh ingin yang sederhana aja. Dan di foto situ siapa coba? Pak Ganjar Pranowo. Mas Gibran tuh keren loh. Musuhnya Pak Jokowi pun, bahkan orang yang memfitnah dan menghina keluarga presiden pun dirangkul. Seperti Om Rocky Gerung, seperti siapa lagi nih musuhnya politik, banyak kok yang dirangkul oleh Mas Gibran itu. Jadi strategi Mas Gibran itu mirip dengan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi rival dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo diajak untuk memerintah bareng. Itu strategi Amerika yang dipakai Pak Jokowi itu. Cerdas kan? Jadi untuk pendukungnya Pak Anies jangan GR lah kalau Mas Gibran ditemui oleh Anies. Toh juga Mas Gibran juga kayaknya nggak ada ketertarikan kok berdua dengan Anies. Lucu kan? Konyol. Oke, next time ketemu lagi bareng gue Tiko W. Saputra di Opo Iki, Opini Politik Terkini.